Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan masailul jahiliyah. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran dan penulis kitab ini sebagai mukaddimah, dan kita juga telah membaca mukaddimah daripada Asy-Syaikh. Pada pertemuan di malam ini kita masuk pada permasalahan yang pertama dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, annahum yata'abbaduna bi isyraki salihina fi du'aillahi wa ibadatihi, bahwa mereka orang-orang jahiliyah itu sesungguhnya mereka beribadah dengan menjadikan orang-orang saleh sebagai sekutu bagi Allah dalam berdoa dan beribadah kepadanya. Yuriduna syafa'atahum indallah, mereka ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah dari orang-orang saleh tersebut, lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik wa anna salihina yuhibbunahu, karena mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan mereka itu, dan orang-orang soleh pun mencintainya. Orang-orang soleh pun suka dengan perbuatan yang mereka lakukan itu.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka, yakni wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yaitu sesembahan yang tidak bisa atau tidak dapat memudaratkan mereka dan tidak pula dapat membawa manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata bahwa haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat yang ke-18. Dan juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Naam. Jadi di ucapan Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah ini kita lihat ya, Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah menerangkan salah satu atau poin yang paling pertama dari peradaban jahiliyah, itu mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang saleh dalam berdoa dan beribadah. Jadi kalau mereka berdoa itu berdoa kepada Allah, tapi juga mereka berdoa kepada orang-orang saleh, orang-orang yang dianggap punya karamat, pada leluhur-leluhur, kepada tete nenek moyang, ya, kepada yang kata mereka wali-wali dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam mereka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga di samping mendekatkan diri kepada Allah, mereka juga beribadah itu kepada orang-orang saleh itu. Jadi mereka mempersekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Praduga mereka, ibadah yang mereka lakukan atau perbuatan kesyirikan, dan inilah hakikat kesyirikan ya. Inilah hakikat kesyirikan. Ya, karena kesyirikan itu kalau orang dia langsung menyembah kepada berhala, langsung dia menganggap berhala itu Tuhan, atau dia menganggap tempat-tempat karamah itu Tuhan, atau dia menyembah kepadanya, nah itu maklum, diketahui oleh orang bahwa ini perbuatan syirik. Ini beribadah kepada selain Allah. Nah, ini orang jahil pun bisa memahaminya bahwa ini perbuatan yang terlarang.
dalam tanda kutip ya. Tapi kalau kesyirikan yang dilakukan adalah mempersekutukan Allah, menjadikan salah satu dari makhluk-makhluk Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam berdoa atau dalam beribadah, inilah yang keumuman manusia terkecoh di dalamnya. Karena dia beribadah kepada Allah, juga dia beribadah kepada selain Allah. Begitu. Dia orang terkecoh. Oh kami. Lalu kenapa? Alasan mereka apa? Alasan mendasar mereka itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, bahwa mereka mengatakan kami ini bukan menyembah kepada orang-orang saleh ini, bukan. Kami itu menyembah Allah. Hanya orang-orang saleh ini mereka syufa'auna indallah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi karena mereka punya hak ya di samping Allah, maka mereka ini kami jadikan untuk membela kami di sisi Allah. Jadi kami enggak menyembah mereka. Itu alasannya. Apakah mereka Tuhan? Bukan, mereka bukan Tuhan. Kami yakin mereka bukan Tuhan. Tapi mereka sanggup memberikan apa yang bisa diberikan oleh Allah. Begitu. Mereka bisa melobi untuk kami di sisi Allah. Mereka ini koneksi-koneksi kami di sisi Allah. Begitu kurang lebih ya. Kenapa begitu? Ya karena mereka ini orang saleh. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Mereka punya jah. Mereka punya kemuliaan. Jadi kalau kami orang biasa langsung kepada Allah nggak bisa. Harus pakai koneksi. Koneksinya siapa? Mereka. Lalu mereka main logika. Apa logikanya? Ya, orang-orang musyrik zaman sekarang ya. Pada perkembangannya orang-orang yang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang, mempersekutukan Allah dengan orang-orang saleh itu, mereka main logika. Logikanya apa? Kalau orang-orang zaman dulu itu sederhana saja alasan mereka, tapi jelas, yaitu yang Allah katakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, logis, sudah singkat aja gitu, jelas. Tapi orang musyrik di zaman sekarang, para penyembah kubur di zaman sekarang, yang datang ke kuburan orang-orang saleh, berdoa di sana, meminta tawaf, iktikaf di sana, mereka memperpanjang bahasannya dengan logika-logika. Tambah ruwet lagi. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang awam. Menipu orang-orang awam yang tidak paham terhadap inti dari agama mereka. Jadi mereka main logika. Apa logikanya? Ya kalau di dalam urusan dunia saja, kalau Anda mau datang langsung ke gubernur, kalau Anda rakyat jelata langsung ke gubernur ya nggak bisa. Ya, Anda harus melalui protokoler. Ada urusan protokolernya. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Ini tahapannya apa? Anda harus cari tahu siapa yang lebih dekat dengan gubernur itu. Siapa yang bisa menghubungkan Anda ke gubernur itu. Maka nanti dia yang ngomong sama gubernur karena dia orang dekat, punya kedudukan di sisi gubernur. Gubernur izinkan ya dia akan sampaikan ke Anda dan dia yang membantu Anda datang ke sana. Dia memberi syafaat kepada Anda untuk bertemu dengan gubernur. Itu dalam urusan dunia. Ya tentu dalam urusan akhirat dengan Allah lebih-lebih lagi gitu ya.
Nah, ya koneksinya siapa? Ya Allah punya koneksi ya orang-orang saleh. Anda harus pakai koneksi orang-orang saleh. Begitu. Lalu mereka katakan juga kalau misalnya Anda di dalam ayat ya, mereka katakan bahwa mana bodohum illa liukarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak menyembah mereka, melainkan mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Mereka katakan Anda ini tidak tahu jalan. Kalau Anda datang ke sebuah kota, Anda mau sampai di kota itu nggak tahu jalan, Anda naik mobil, Anda tanya kepada supir, Pak supir, di mana rumahnya Bapak RW? Supir, oh di sana, supir antarin antum ke sana. Nah ini supir ini apa? Yang mendekatkan Anda, menunjuki Anda ke rumahnya Bapak RW. Nah dalam urusan akhirat ya begitu, harus ada orang yang menunjuki Anda ke sana, membawa jalan ke sana. Mereka main logika. Lalu orang awam yang gak paham tentang pondasi agama mereka, prinsip-prinsip dasar agama mereka, oh iya ya benar ya. Berarti ya ini bukan kesyirikan, ini kan cuma wasilah, perantara. Dalam dunia saja butuh perantara, gitu ya. Nah, maka kita katakan kepada mereka bahwa ini alasan pertama yang mereka lakukan. Nah alasan pertama yang mereka lakukan ini kita katakan bahwa dia telah terjatuh dalam sekian penyimpangan. Penyimpangan yang pertama adalah karena dia menganggap Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan makhluk. Dia menganggap Allah sama dengan makhluk sehingga Allah tidak bisa langsung mengabulkan doanya melainkan harus melalui perantara. Berarti Allah memiliki sifat-sifat yang lemah. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman yang buruk dan rusak ini. Ya. Padahal apa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam ayat-ayatnya, sekian banyak ayatnya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta, minta langsung kepada Allah. Ya, kalau engkau minta, maka mintalah langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan begitu pula Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Jadi Allah langsung. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian itu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Ini apa? Berdoa langsung. Kenapa harus berdoa melalui orang-orang saleh? Ya. Maka di situ bantahan kepada mereka yang pertama, mereka terjatuh di dalam penyimpangan yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini buruk. Yang kedua, prinsip mereka itu bertentangan dengan nas-nas. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta maka minta langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Apa Allah katakan mintalah kepada perantara untuk sampaikan kepadaku?
Apa Rasulullah mengajarkan untuk menjadikan perantara antara Allah dengan makhluk? Sama sekali tidak ada di dalam satupun riwayat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita katakan prinsip jahiliyah ini bertentangan dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu adalah haqqun lillahi azza wa jalla. La yajuzu ay yu'bada ma'ahu ghairuhu kainan man kana. Ibadah itu adalah hak khusus Allah, hak mutlaknya Allah azza wa jalla. Maka tidak boleh untuk beribadah bersama dengan Allah, tidak boleh menyembah sesuatu pun selain Allah bersama dengan menyembah Allah, kainan mangkana, bagaimanapun sesuatu itu posisinya, kedudukannya. Ya, bagaimanapun keadaannya, sesuatu itu tidak boleh. Tidak boleh diibadahi bersama dengan ibadah kepada Allah, ibadah kepada sesuatu itu. Minta kepada Allah, minta kepada sesuatu yang lain. Apakah dia itu orang saleh atau yang lainnya, tidak boleh. Kenapa? Karena minta itu ibadah, doa itu ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Karena doa itu adalah ibadah, maka seseorang dia meminta dalam hal doa ini kepada selain Allah, berarti dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, ini menyelisihi. Kenapa? Ya karena sesuatu itu bagaimanapun posisinya, itu tidak boleh dia disekutukan dengan Allah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang jahiliyah kebalikan dari itu. Orang-orang jahiliyah apa? Kebalikan dari itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Ya. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan Rabbnya dengan suatu apapun. Jadi para ulama mengatakan kepada kita, kalau ibadah itu syaratnya sebuah ibadah itu diterima oleh Allah, dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dia syirik, maka dia sudah gugur syarat yang pertama. Meskipun yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dia itu memenuhi syarat yang pertama ikhlas, tapi yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu juga tidak diterima. Maka kita katakan orang-orang yang mempersekutukan orang-orang saleh dengan Allah, itu kita katakan mereka menyelisihi dan tidak memenuhi dua syarat ini dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Ya karena ketika dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia sudah jatuh di syarat keikhlasan. Kemudian ketika kita teliti lagi, maka tidak ada contoh satupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan hal itu. Maka ibadah yang dia lakukan itu tidak dinamakan sebagai amal saleh. Maka dia gugur dalam dua syarat tersebut. Nah, jadi ini bantahan kepada mereka, bantahan kepada mereka. Jadi kita lihat ya, orang-orang jahiliyah juga begitu. Dan kalau kita amati, para penyembah kubur di zaman ini mirip atau bahkan lebih tragis lagi kesyirikan mereka jika dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah masih dengan sikap keterbukaan mereka mengatakan bahwa mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Masih
masih terbuka. Mereka juga mengatakan bahwasanya haula isyufa'auna indallah. Mereka ini ya memang la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Hanya mereka ini haula isyufa'auna indallah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Masih ngaku bahwa mudarat dan manfaat itu ini tidak berasal dari orang-orang ini, tidak. Tapi mereka ini kenapa kami melakukan itu? Karena mereka ini perantara antara kami dengan Allah. Begitu. Dan dia juga mengatakan orang-orang ini bukan kami sembah, tapi orang-orang ini mendekatkan kami kepada Allah. Ini koneksi kami. Ya. Begitu ya. Tapi kalau para penyembah kubur di zaman ini malah lebih ngeri lagi. Mereka itu bukan meminta kepada Allah, tapi langsung minta kepada penghuni kubur. Bahkan lebih ngeri lagi, ada orang-orang yang mengatakan bahwa siapa yang cinta kepada orang-orang pemilik nasab yang ngaku nasabnya Nabi, maka dia masuk surga. Ngeri. Dan dia mengajak manusia supaya mengagung-agungkan mereka, karena nanti mereka akan memberikan syafaat kepadanya di surga walaupun gak punya amal. Lebih ngeri lagi. Jadi mereka ini hakikatnya pakai sorban, pakai jubah, pakai jenggot, tapi mengajak manusia kepada perilaku jahiliyah. Mengajak manusia kepada perilaku jahiliyah. Dan hal ini ada kemiripan dengan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti tentang tauhid, tidak paham tentang syirik. Mereka masih datang ke tempat-tempat yang diagung-agungkan. Lalu mereka meminta ke sana, meminta berkah, meminta kekuatan, meminta segala macam kebutuhan-kebutuhan mereka dengan alasan memang mereka ini sakti. Ya, mereka ini memang bukan Tuhan, Tuhan adalah, tapi mereka ini sakti. Ya. Bahkan sampai punya keyakinan, guru saya itu nanti kalau dia sudah mati memang, tapi mereka tuh tidak mati. Mereka sedang berkeliaran di alam dunia dengan kita ini, tapi ilmunya sudah tinggi. Jadi dia keluar lagi, nanti kalau kita dalam bahaya panggil dia bisa datang, dia bantu kita, dia tolong kita. Lebih ngeri lagi. Ya. Lebih ngeri. Jadi seolah-olah orang-orang itu bisa keluar dari alam barzakh, lolos dari siksa kubur. Ya. Datang ke dunia main-main dulu, ya, bantu anak buahnya, murid-muridnya, ya sehingga malaikat nggak bisa cegah dia lolos keluar dari alam barzakh, lolos dari siksa kubur, gentayangan di dunia. Ajaib. Kenapa orang bisa demikian? Karena dia tidak paham tentang tauhid, ya. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat orang-orang yang menyembah kepada kuburan, orang-orang saleh dan selainnya, juga mereka menyembah Allah. Lalu mereka menyembah kepada orang-orang saleh, mereka meminta kepada orang-orang saleh. Di samping mereka meminta kepada Allah, itu mereka punya beberapa alasan. Kalau kita tarik garis lurus, kesimpulannya mereka punya beberapa alasan. Alasan-alasan yang sudah kita sebutkan tadi sebagai untuk kita perjelas adalah, yang pertama, alasannya karena orang-orang ini orang-orang saleh. Jadi mereka kenapa nggak minta kepada bukan kuburan orang-orang yang nggak saleh? Mereka harus minta itu di kuburan orang-orang saleh. Atau datangi kuburan orang-orang saleh yang katanya wali ini, wali itu, ya. Nah, jadi alasannya kenapa kalian minta kepadanya? Kenapa kalian datangi kuburannya, meminta di sana, minta syafaat dan seterusnya? Kenapa? Alasan pertama, karena ini orang saleh. Yang ada di dalam kubur ini orang saleh. Dulu punya karamah katanya. Dia ini kalau nggak malu sama Allah, tidak mati-mati dia ini. Ya. Dia ini selama dia masih ada di dunia,
manusia ini bebas dari adab, katanya. Dulu dia ini. Cerita-cerita takhayul yang disampaikan. Jadi dengan alasan ini orang saleh. Jadi kita datang ke kuburannya, kita minta di sana kepada dia. Alasan yang kedua, mereka ini lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Karena dia punya karamah. Gak tidur 30 tahun lihat neraka. Balik kanan lihat surga. Balik kiri lihat neraka. 30 tahun gak tidur. Dia punya dzikir anti mati. Kalau gak takut, gak malu ya dia gak berhenti dzikir, gak bisa mati-mati. Ya. Jadi dia ini orang hebat. Gitu. Nah, waliyadzubillah. Dia ini dekat sama Allah. Itu alasan. Alasan yang ketiga, mereka ini para pemberi syafaat di sisi Allah. Mereka ini para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat-lihat ya begitu, apa alasan-alasan mereka yang disampaikan ketika mereka meminta kepada penghuni-penghuni kubur itu. Ternyata apakah alasan ini adalah alasan-alasan yang baru? Kita katakan tidak. Alasan ini alasan-alasan yang lama, sudah ada sejak dulu kala. Yaitu ketika kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, mereka meminta kepada orang-orang saleh seperti Yaguth, Wad, ya, Ya'uq, Nasar. Itu juga alasan mereka sama. Pertama, ini orang saleh. Kedua, mereka ini dekat dengan Allah. Ya. Yang ketiga, mereka ini pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Sama. Jadi orang-orang sekarang datang dengan bentuk kesyirikan, bahkan kesyirikan-kesyirikan mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Itu kalau kita lihat-lihat ujung-ujungnya alasan-alasannya sama. Alasan-alasan yang sudah baku, yang sudah kadaluarsa. Alasan-alasan baku yang sudah kadaluarsa, yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Alasan itu. Ya bedanya ya dulu alasan itu disampaikan oleh umatnya, kaumnya Nabi Nuh di awal-awal. Alasannya sekarang ini disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai umat Islam. Ya, bedanya orangnya saja, tapi teorinya sama. Ya, nah. Kemudian kalau kita lihat orang-orang jahiliyah, itu mereka pun bertingkat-tingkat dalam melakukan hal ini. Maka ada di antara mereka yang mempersekutukan Allah dengan orang saleh. Ada di antara mereka yang mempersekutukan Allah dengan para nabi. Ada yang mempersekutukan Allah dengan malaikat. Ada yang mempersekutukan Allah dengan matahari. Ada yang mempersekutukan Allah dengan bulan. Ya, dan seterusnya. Mereka bertingkat-tingkat dalam hal itu. Nah, orang-orang jahiliyah. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, dan semuanya ini adalah merupakan kesyirikan. Tidak ada bedanya antara yang mempersekutukan Allah dengan bintang dengan yang mempersekutukan Allah dengan orang saleh, atau yang mempersekutukan Allah dengan matahari dengan yang mempersekutukan Allah dengan malaikat. Itu tidak ada bedanya, sama-sama syirik. Sama-sama dikatakan apa? Syirik. Nah, dan dia apa? Dia menggerogoti akar agama ini, dasar daripada agama. Dia merusak prinsip dasar dari agama, yaitu prinsip tauhid. Sebab itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah selanjutnya, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah tradisi terbesar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran ikhlas. Agama apa? Ikhlas, yaitu mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Wa akhbara annahu dinullahi alladzi arsala bihi jami'ur rusul. Dan Rasulullah sekaligus mengabarkan bahwa agama ikhlas, yaitu ikhlas dalam beragama, mentauhidkan Allah dalam beribadah, itu adalah merupakan agama Allah yang dengannya Allah mengutus semua para rasul. Semua para rasul. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan-amalan melainkan dari orang yang ikhlas, dari orang yang melakukan amal ibadah itu dengan ikhlas. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa barang siapa yang melakukan kesyirikan itu dengan anggapan baik, dia melakukan kesyirikan dengan anggapan baik, dia berprasangka bahwa hal ini disukai oleh orang saleh, hal ini dicintai oleh orang saleh, dan Allah mencintai perbuatan yang demikian. Kesyirikan ini Allah suka, ya. Yang demikian itu minta melalui guru fulan, Allah suka. Datang kepada penghuni kuburan fulan untuk meminta syafaat di sana, atau datang ke tempat-tempat karamah untuk meminta pertolongan, ya, meminta syafaat, meminta wasilah dari penghuni-penghuni kubur itu, oh Allah suka. Dia beranggapan baik, dia beranggapan bahwa yang demikian itu Allah suka, dan yang demikian itu pun orang-orang saleh itu suka yang demikian. Maka dia melakukan perbuatan syirik itu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir wa indaha waqa'atil adawah wa li ajliha syuri'al jihad. Kata Syekh, dan masalah inilah yang membedakan manusia menjadi mukmin dan kafir. Dan karena permasalahan inilah terjadi permusuhan di antara mereka. Permasalahan apa? Tauhid dan syirik. Karena permasalahan tauhid dan syirik, manusia itu menjadi berbeda antara mukmin dan kafir. Yang mentauhidkan Allah mukmin, dan yang mempersekutukan Allah adalah kafir. Iya. Kemudian wa indaha waqa'atil adawah, dan karena perkara tauhid inilah yang dibawa, yang merupakan agama yang dibawa oleh semua para rasul, inilah terjadinya permusuhan. Terjadinya permusuhan antara ahlul tauhid dan ahlul syirik. Iya. Kemudian wali ajliha syuri'al jihad, dan karena untuk menegakkan tauhid inilah disyariatkannya jihad. Untuk menegakkan tauhid disyariatkan jihad. Kama qala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, agar supaya tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama, agar supaya agama ini semuanya semata-mata untuk Allah. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Perangilah mereka supaya tidak ada lagi kesyirikan di bumi ini, supaya agama di bumi ini semata-mata semuanya adalah untuk Allah. Adalah tauhid, adalah
tauhid. Jadi ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah ini kita dapat pahami bahwa yang pertama, agama tauhid adalah agama yang dengannya Allah mengutus seluruh para nabi dan para rasul. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah tidak menerima amalan apapun dari seorang hamba melainkan kecuali hamba itu melakukan amalan itu dengan ikhlas, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ikhlas untuk Allah, maka amalan itu tidak diterima. Kalau dia beramal tapi dia ada melakukan kesyirikan, maka amalan itu pun tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, bahwa anggapan baik tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam beragama, apalagi dalam masalah akidah. Karena barang siapa dalam masalah akidah dia berpijak, bertumpu, berpegang pada anggapan baik, lalu dia melakukan kesyirikan, maka anggapan baiknya itu tidak berfaedah. Justru apa? Faqad harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Jadi anggapan baik jadi dalil apa tidak? Tidak jadi dalil. Tidak jadi dalil. Karena dia beragama kepada Allah dengan anggapan baik. Padahal agama ini harus berdasarkan wahyu. Harus berdasarkan wahyu. Jadi orang yang meninggalkan wahyu berpegang dengan anggapan baik, maka dia akan dihukum kalau dia melakukan kekeliruan. Dia beragama dengan anggapan baik, maka dia menyelisihi prinsip agama. Karena agama ini tidak diletakkan pada akal manusia. Agama tidak diletakkan pada anggapan baik manusia, tetapi agama diletakkan pada wahyu. Maka wahyu yang harus dikedepankan dari seluruh anggapan baik manusia. Walaupun manusia menganggap suatu perkara itu baik, tetapi ketika wahyu mengatakan tidak baik, maka itu adalah tidak baik. Ya. Nah, maka sekali lagi kita katakan anggapan baik bukan dalil dalam beragama. Sehingga barang siapa yang melakukan kesyirikan dengan beranggapan baik, maka tidak jadi udzur bagi dia. Tidak jadi apa? Tidak jadi udzur. Nah, Allah haramkan baginya surga dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yang keempat, dari ucapan Syekh ini kita dapat memahami bahwa karena perkara tauhidlah manusia itu terbagi menjadi kafir dan muslim, mukmin. Ya, kalau dulu manusia itu belum berpisah-pisah ya. Kalau mereka semua masih satu agama, 10 generasi di atas umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, semua itu masih satu, ummatan wahidah. Umat yang satu, yaitu mentauhidkan Allah. Muncul kesyirikan, maka terpisahlah manusia di situ menjadi mukmin dan kafir, menjadi beriman dan kafir. Dan seterusnya begitu. Sampai kita lihat kaum musyrikin Makkah sebelum adanya Islam, mereka masih satu, semuanya bersama. Begitu Rasulullah mendakwakan mereka kepada tauhid, maka terpecahlah mereka menjadi mukmin dan kafir. Ya. Nah, yang berikutnya adalah karena untuk menegakkan tauhid inilah terjadinya permusuhan. Permusuhan antara orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ahlu syirik. Ahlu tauhid dan ahlu syirik. Sebagaimana telah ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan seterusnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya permusuhan di antara mereka. Bahkan keluarga. Bahkan mereka berperang, anak dan bapak, saudara sesama, sepupu, saudara kandung dan seterusnya. Mereka terjadi permusuhan di antara mereka. Kenapa? Karena tauhid. Karena agama tauhid. Nah, yang berikut, karena untuk menegakkan tauhidlah supaya manusia ini semuanya menyembah Allah, disyariatkanlah jihad. Disyariatkanlah apa? Jihad. Jadi jihad itu untuk apa? Jihad itu untuk menegakkan tauhid asalnya. Ya, agar supaya manusia itu menyembah Allah. Agar supaya manusia itu menyembah Allah, supaya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mereka. Untuk merealisasikan tujuan yang dengannya Allah menciptakan manusia, maka disyariatkanlah adanya
jihad. Ya. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwana fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan secara ringkas daripada kitab Masailul Jahiliyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada prinsip yang berikutnya biidnillahi ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.